Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat di pagi hari ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Ala hadhihi niyah. Syaulillahi lana walahumul fatihah. Anak-anak, sebelum membaca Al-Quran, hendaklah kita dalam keadaan suci dan sudah berwudu. Oleh karena itu, yang masih belum punya wudu sebaiknya mengambil air wudu, kemudian membaca surat Al-Mujadalah ayat 11 bersama-sama dengan Pak Arif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang engkau kerjakan. Berikut ini adalah isi kandungan surat Al-Mujadalah ayat ke-11. Yang pertama, di antara adab tata krama menghadiri suatu majelis, termasuk majelis ilmu dan majelis zikir, adalah berlapang-lapang dan memberikan kelapangan kepada orang lain agar bisa duduk di majelis tersebut. Yang kedua, pemimpin majelis atau panitia yang menyelenggarakan majelis tersebut boleh memerintahkan seseorang untuk pindah guna memberikan tempat kepada orang yang dimuliakan. Dan hendaklah orang yang diperintah mentaati pemimpin majelis tersebut. Kemudian yang ketiga, orang yang memberikan kelapangan kepada saudaranya di suatu majelis, maka Allah akan memberikan kelapangan untuknya nanti di hari kiamat. Yang mana di hari kiamat banyak sekali orang yang berkerumun, maka Allah akan memberikan kita kelonggaran, suatu tempat khusus, karena kita sudah memberikan tempat untuk orang lain hadir di suatu majelis. Kemudian yang keempat, Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Adapun satu derajat dengan derajat yang lain, itu jauhnya ibarat dunia dengan langit, bumi dengan langit. Begitupun seterusnya. Kemudian yang kelima, Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan hamba-hambanya, dan motivasi di balik perbuatan itu, Dia juga memberikan balasan berdasarkan hakikat dan motivasi perbuatan tersebut. Kemudian yang keenam, ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk apa? Untuk menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang berilmu. Anak-anakku, bahwasanya dari keterangan surat Al-Mujadalah ayat 11 di atas menunjukkan bahwasanya pentingnya ilmu, pentingnya mencari ilmu ini tidak hanya untuk kita semasa hidup di dunia, namun juga untuk nanti kehidupan kita di akhir atau di akhirat. Adapun sabda Rasulullah SAW juga menegaskan keutamaan ilmu yang bermanfaat, baik saat masih di dunia ataupun setelah wafat. Ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lah. Jika seseorang manusia meninggal, maka terputuslah semua amal ibadahnya terputus, kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Adapun hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang artinya barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmunya Allah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju ke surga. Hadis riwayat Muslim. Melalui ilmu yang dimilikinya, Allah akan memudahkannya untuk mengerjakan amal-amal yang soleh. Seperti diketahui bahwasanya amal soleh merupakan cara setiap hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang lain, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'allamu wa'allamu wa tawadhu'u limu'allimikum wa la yalau limu'allimikum, rawahu Tabrani. Artinya, belajarlah kalian semua. Setelah belajar dan mengajarlah kalian semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Ilmu agama menjadi yang prioritas untuk dipelajari. Namun bukan berarti ilmu-ilmu lain bisa diabaikan atau diabaikan. Apalagi ada juga dalam suatu hadis disebutkan bahwa menuntut ilmu juga merupakan jihad fi sabilillah. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja'. Yang artinya barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat ke-33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan masalah pentingnya mencari ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus langit dan bumi, penjuru langit dan bumi, maka tembuslah kamu. Niscaya kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan atau dari kandungan surat Ar-Rahman ayat ke-33 ini sangat cocok untuk kita pelajari, karena ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit, ada bulan, matahari, ada planet-planet, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan begitu luar biasa, ciptaannya begitu banyak, sehingga kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari ilmu Allah yang sangat banyak, sangat luas. Diibaratkan seperti lautan, sedangkan ilmu yang kita miliki itu seperti satu tetes dari air laut yang begitu luas. Itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi angkasa raya, dapat ke planet Mars,
dapat ke bulan dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Kemudian juga manusia diberi potensi oleh Allah SWT akal, berupa akal pikiran. Akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mungkin ini yang dapat Pak Arif sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan atas apa yang kita pelajari di hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semua penyakit-penyakit kita, penyakit-penyakit yang ada di dunia ini, terutama di Indonesia, cepat-cepat diangkat dan kita diberikan oleh Allah sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.